Tempat itu ada yang ditanam sama pemilik terdahulunya. Jadi nggak sebentar si sosok ini tuh diem di situ. Menyakiti anak saya di situ. Oh, menyakiti anakmu? Ya. Dengan cara apa? Ingat? Ya, anak saya tertabrak. Ini bau banget. Bau ketek gue jamin itu. Itu bau banget sumpah, hitam gede. Ya yang tadi diceritain. Bau banget. Gue ngerasa ini sampai muka gue sampai sini anjir. Nanti lu gambarin ya visualnya. Iya, iya. Kita tanya apakah itu ada sudut pandang supranaturalnya atau dari sudut pandang lain dengan dukun culture kita. Widih, dukun culture kita ada temanya nih. Oh gitu? Heeh. Apa tuh, Pak? Jadi ada ajian-ajiannya, bukan aja ada mantra-mantranya. Mantra. Mantra pemanggil. Oh, keren. Langsung aja gua panggil. Panggil aku dukun culture. Panggil aku dukun culture. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat mandiri ya, bawa kursi sendiri ya. Mandiri sih. Keren. Kalau saya sangat BCA sekali kan. Waduh. Aduh, betul. jokes bapak-bapak luar. Kalau saya danamon. Ada namon. Iya. Hah. Oke, gimana? Oke, jadi lu tadi udah denger kan? Iya, sambil- Tapi tuh, gue mau ngobrol dulu mungkin sama para tamu jagat di sini. Kita akan masuk ke segmen yang bernama wawancara mistis, ya kan? Yang dimana kita akan melihat cerita yang sudah dibawakan saksi mistis pada hari ini, yaitu adalah Mas Attila dari sudut pandang yang berbeda. So, gimana nih, Bapak Dukun Culture kita? Tapi itu dong, posenya dulu seperti biasa. Dukun Culture! Pakai velocity. Enggak. Culture. Culture banget. Antingnya kurang satu aja, Pak. Lu acting di kiri kan? Iya, di Aman, kiri. yang penting jangan di kanan. Kenapa? Itu penanda. Penanda apa? Waduh, ngesen kiri belok kanan ya, Pak. Sa. Serem gua, Pak. Itu lebih serem. Itu lebih serem. Kalau ngejar, Iya betul. Apalagi ngangkat. Oke, jadi lu mau reaction atau memberikan sebuah komentar Oke. dari cerita pertama dulu apa cerita kedua? Tadi cerita dua udah tipis-tipis kan, tapi gimana? Dari lu enakan kalau yang gimana? dari zaman waktu kecil itu, ketika sensitivitas Mas Attila masih on, itu otomatis mau dimanapun, mau di tempat seperti apapun, sense-nya itu tetap tinggi. Nah, si sosok-sosok seperti mereka itu sangat senang untuk memperlihatkan diri ke anak-anak kecil, terus apalagi si anak kecil ini tuh bisa lihat mereka gitu. Jadi cara mereka untuk ngasih tahu nih kita Gua tuh tuh ada. ada di sini dan lu dan kalian bakal melihat kita sampai kalian tua nanti. Biasanya dari mereka kayak gitu. Oke. Nah, teror-terornya ya menurut gua ya selain ngeri, yaitu tempat itu juga ada yang ditanam. Tadi kan sambil denger-denger Lu gua nge-scan? sambil scanning. Tempat itu ada yang ditanam sama pemilik terdahulunya. Jadi nggak sebentar si sosok ini tuh diem di situ. Jadi bukan dari barang ataupun lukisan yang Mas Attila si lihat ya? lukisan ini malah jadi apa ya, tambahan sosok-sosok baru. Oke. Jadi si sosok yang tadi diceritain tuh dia punya kekuasaan lah di situ. Oke. Udah lama punya selain dia ditakuti sama makhluk-makhluk yang lain juga, dia emang suka meneror orang-orang yang tinggal di situ. Bahkan- Tapi lu masih tinggal di sana, Mas? Enggak. Udah enggak? Udah enggak. Keluarga? Udah enggak. Oh, udah pindah ya? Udah pindah. Oke. Oke, mungkin Mas Attila ada yang mau ditanyain Soal kejadian pada soal masa kecil. kejadian, iya, atau yang tadi diceritain Pada masa kecil aja pada dulu. masa kecil dulu boleh. Kalau mungkin gua kasih memberikan sebuah pertanyaan kali ya. Boleh. Jadi yang lu lihat Mas Attila ini memang gift keturunan atau lebih deep laginya seperti apa? Sepenglihatan gue sampai sekarang pun sebenarnya kemampuan itu masih ada.
Cuman setelah tadi diceritain ditutup atau berhenti untuk punya akses ke situ, emang di mata kita nggak ngelihat, tapi kayak tetap di sense perasaan, di manapun Mas Attila datang itu tetap kerasa. Ya. Karena ada sosok juga yang jaga Mas Attila. Bener ya, yang jaga Mas Attila tuh yang ikut nutup. Jangan sampai kebuka lagi gitu. Karena ketika di umur sekarang Mas Attila mungkin awakening lagi si Indra. supranatural, indra Keenam itu. keenam itu ya otomatis Mas Attila mempunyai tugas lagi, tugas yang berbeda. Karena Red waktu life kecil yang kan belum ke ranah yang kita harus kalau bisa ngelihat kita bisa bantu orang dengan apa dengan apa. Nah kalau di zaman sekarang di umur Mas Attila yang sekarang itu pasti mempunyai tugas. Entah itu bisa jadi healer, entah itu bisa jadi pengobatan, Messenger juga. Iya, messenger, penyampai. Selain itu bisa jadi ghost hunter, maksudnya yang ya kayak gue kan lebih ke ada sosok-sosok jin yang ganggu, yang diperintahkan oleh dukun santet dan lain-lain. Gue yang narik si jin-jin itu untuk kembali gitu, untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu. Bisa jadi kayak gitu. Nah kalau sekarang sense-nya masih ada, tapi ketika dari Mas Attilanya sendiri ingin terbuka, ingin Membuka open kembali. lagi, itu sangat mungkin bisa. Gitu. Gue jadi inget yang waktu itu kita habis acara di Senayan Park. Ya. Kan kita ngobrol-ngobrol terus Jesslyn, detektif astral, dia, Kak Al boleh lihat tangannya nggak? Dia gue kasih tangan, terus dia ngeliat, terus dia ngomong, iya Kak Al juga bisa ngeliat. Tapi aku dapat penglihatan Kak Al harus puasa dan meditasi katanya. Betul. Itu salah satu cara yang saya lakukan juga sampai sekarang biar tetap terjaga si kemampuan ini, dan karena udah tahu tugas dan tujuannya kayak gimana, ya itu harus terus nggak rutin, tapi ada waktu-waktu tertentu yang harus ada puasanya, harus ada meditasinya, ritual diri kayak gitu. Tapi lu bisa ngebukain Mas Attila, Day? Apa itu harus dari Mas Attilanya sendiri? Kalau Mas Attilanya berkenan, harusnya bisa, harusnya. Gimana Mas? Kita challenge nih Mas. Mau dibuka malam ini nggak Mas? Nanti baru kita panggil sosok yang kedua tadi. Cerita kedua. Oke. Gue baru keinget lagi nih betul-betul apakah ini ada hubungannya atau enggak ya. Tadi karena lo bilang ada sosok yang ngejaga gue. Gue jadi ke-recall lagi kejadian ini. Setelah malam penutupan tersebut atau mengurangi kemampuan gue lupa jedanya berapa hari, nggak sampai seminggu. Entah besoknya atau lusanya gitu. Gue lagi tidur di kamar. Waktu itu ada temen adik gue. Karena kan gue sama adik gue beda 2 tahun kan. Jadi temen gue temennya dia, temennya gue. Karena kita juga di satu sekolah yang sama. Dan rumah kita deket banget sama sekolah. Jadi base campnya teman-teman lah gitu. Nah waktu itu ada temen yang lagi main ke sana. Namanya Christian. Kita lagi tidur dan lagi-lagi nih menjelang maghrib jam 5 lebih, setengah 6 lebih gitu. Ini jadi kasur, di sebelah sini tembok. Gue tidur di deket tembok, Christian di samping gue. Gue lupa apa yang menyebabkan gue bangun, apakah azan maghrib atau apa, gue lupa. Tapi tiba-tiba gue kebangun. Gue kebangun, gue ngeliat Christian tidur di samping gue nggak mau ngebangunin dia. Gue ngelangkahin Christian, gue turun, gue jalan, gue mau keluar kamar gitu kan. Gue mau keluar kamar tapi di situ gue jalan berasa kayak slow motion. Berat banget badan gue. Gue jalan sampai pintu. Gue mau menggapai gagang pintunya. Tiba-tiba badan gue ketarik lagi ke posisi awal gue tidur. Brak gitu. Bingung dong gue. Astral projection. Ini apa gitu kan? Terus yaudah gue coba bangun lagi. Gue melakukan hal yang sama. Gue langkahin Christian. Gue jalan, badan gue berat banget sampai pintu.
badan gue ketarik lagi ke titik yang pertama 2 kali. Yang ketiga gue udah betul-betul ketakutan, bingung, ini apa gitu kan. Gue kebangun lagi, gue betul-betul dengan kondisi yang lebih panik. Gue coba lagi hal yang sama, gue langkahin Christian, gue jalan, tapi sebelum sampai pintu gue kayak ada yang nyuruh balik badan. Gue balik badan, di situ gue ngeliat Christian, di sampingnya ada gue lagi tidur. Nah, baru gue mau tanyain, lu ngeliat badan lu sendiri nggak mas? Ya. Di sampingnya gue lagi tidur, di atas gue ada sosok yang di ban gue putih, bersih, besar, bersinar. Gue kaget setengah mati, gue ketarik lagi badan gue ke posisi awal dan langsung posisi gue kayak gitu. Udah kayak di film-film tuh. Keringat sejagung-jagung. Ini bahkan gue waktu itu nggak berani buat cerita kemana-mana karena ini kejadian aneh banget. Orang nggak bakal percaya cerita ini. Gue bener-bener keringat sejagung-jagung, gue ngeliat Christian, gue udah gerakan gue udah nggak berat lagi, gue udah normal gitu, tapi tetap gue sepanik itu. Gue coba atur napas segala macam sampai akhirnya udah ini semuanya normal. Nah kehidupan berjalan, ya kesini-sini informasi kan gampang kan didapatkan. Gue ngelihat apa yang gue rasakan waktu itu namanya astral projection ternyata, kayak yang lo bilang tadi. Balik lagi, kalian nggak percaya juga nggak apa-apa, tapi ini benar-benar apa yang gue rasakan dan gue penasaran banget ini tuh apa gitu. Dan itu sosok putih itu, tunggu dulu kita validasi. Kalau lu menurut lu sosok tadi yang ngejaga atau yang bukan? Ya. Oh. Dari sosok. Boleh gue jelasin nggak? Dia posisinya jadi gue lagi tidur, dia kayak di atas gue terus kayak nutup mata gue begini. Oh, nutup mata. Jadi gue tidur, kepala gue di sini, badan gue ke sana, dia ada di atas gue begini, kayak nutup mata gue begini. Oh, emang sekalian tugasnya untuk nutup mata. Makanya Pas banget ya. Kalau yang lu lihat dari segi visual nih, yang jaga Mas Attila itu apa? Boleh gue jelasin? Jadi sosok ini adalah wanita tinggi, bukan tinggi besar ya, tinggi, perawakannya itu bagus banget, memakai selendang. Selain memakai selendang, dia juga ada ornamen-ornamen kebudayaan di bajunya. Sampai bawah, jadi baju wanita yang panjang gitu. Kalau sekarang dress atau apa nggak tahu, tapi ada ya ornamen kebudayaan, dan dia memegang satu kayak tongkat gitu. Oke, nanti lu gambarin ya. Jadi versi AI yang lebih detailnya lah. Satu Ini tongkat, dan ini gue yakin semua bintang tamu sini keturunannya oke ya. Ini sama juga dari leluhur yang ditugaskan. Satu-satu dapat. Adik Mas Attila juga dapat, tapi mungkin sosok yang berbeda. Tapi ini sosok yang benar-benar bisa nge-cover semua yang berhubungan dengan spiritual dan supranaturalnya Mas Attila. Mas Attila kelahiran daerah mana, Mas? lahirnya. Bukan lahir, darahnya. Kalau bokap tuh Jogja Bali, nyokap Surabaya, Jawa Timur. Yang lu lihat lebih ke arah mana? Kayaknya. Jogja Balinya. Jogja Bali. Oh, udah Jogja Bali lagi. Itu gabungan luar Tapi biasa. itu memakai selendang yang cahayanya, bajunya kuning. Kenapa, Mas? Kenapa tuh? Gue tadi cuma ngomong sosok putih, besar, bercahaya. Gue gak ngomong selendang, gue gak ngomong warna gold, warna kuning. Tapi itu yang lu lihat juga. Exactly. Selamat datang di Jaket Mistis. Pak, gue merinding semua badan, Pak. Tandanya udah saatnya kita apa deh? Velocity dulu, dukun culture. Ya bajunya kuning, ya ada ornamen-ornamen, entah itu Jawa atau apa, gue lihat ornamen kebudayaan. Dan itu yang sampai sekarang, ketika Mas Attila mengalami gangguan dan lain-lain, Mas Attila nggak diberi kesempatan untuk melihat sosok. Padahal jelas-jelas sosok itu tuh udah berusaha untuk menampilkan wujudnya, gitu. Kalau boleh ngobrol sama leluhurnya, mungkin lu Day. Iya. Boleh nggak kayak istilahnya dikasih izin nggak sama leluhurnya, misalkan kalau Mas Attila ingin membuka? Oke. Harusnya bisa, tapi dengan proses yang nggak makan waktu sehari 2 hari. Yang pertama lebih ke meditasi dulu. Kalau puasa sih tentatif ya, bisa dilakukan atau enggak.
cuman mengenal diri dulu. Iya sih, baru gue mau bilang. Tanpa Mas Attila siap as mental sebenarnya untuk melihat itu lagi. Apakah ini jalan terbaik? Jadi harus menimbang sih. Menurut gua ya, kenapa harus meditasi itu. Ya. Terus. Dan ini juga unik Mas. Ketika Mas Attila ke tempat manapun, nah sosok-sosok astral di sekitar itu merasa tertarik dengan harumnya. Oh, Mas Attila ini tulang wangi. Bisa dibilang seperti itu. Kayak Kiki gitu ya? Dengan harumnya. Tapi ya itu, proteksinya bagus. Jadi mereka hanya bisa berinteraksi dengan entah itu suara, bayangan, terus nggak bisa mereka berkomunikasi lewat masuk ke mimpi dan lain-lain. Mungkin 1-2 ada yang lolos. Mungkin Mas Attila pernah mimpi aneh gitu kayak. Dan tadi kasusnya ketika di lapangan futsal itu adalah sosok yang sangat penasaran sama Mas Attila. Oh, makanya dia sampai menampakkan diri sebenarnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Mas Attila dalam kondisi yang tidak baik-baik saja tuh dalam kondisi capek. Ya, Habis main bola. Drop, olahraga, nafas tidak. Oh, ini cerita kedua nih ya, bukan cerita pertama ya? Oke. Ya nafas tidak teratur dan lain-lain. Dan kebetulan daerah situ juga memang bisa disebut wingit. Wow, wingit. Tanah terkutuk. Betul. Jadi si sosok yang punya energi besar tuh mencoba untuk ngeganggu. Dan itu sosoknya laki-laki, rambutnya gondrong, terus mukanya panjang. Hah? Mukanya banyak. Panjang tuh bukan yang kepanjang ke bawah ya. Mukanya panjang, besar, badannya kayak berotot tapi ada bulu-bulu kecil, bulu-bulu tipis. Nah, ke bawahnya itu sangat tinggi, hitam. Maksudnya dia pakai bajunya apa tuh? Kulitnya hitam, nggak ada pakai baju. Oh. Kayak kain doang. Oh, dan lu bisa ngevalidasi nggak bahwa tadi sosok itu datang? Pas Mas Attila cerita, itu dia di belakang bawah. Pantesan gue jelekit-jelekit anjir di sini. Dan jarang-jarang kayak gue jarang ya apa gue sakit karena kurang tidur, kayaknya tidur gue pas. Karena sorry, ketika Mas Attila cerita ya gue sambil ya udah bawa nih. Sini. Maksudnya coba pengen tahu yang mana, ternyata emang kepanggil. Dan kalau Mas Attila nggak punya kemampuan yang dibilang tadi, itu nggak mungkin dengan mudah memanggil sosok-sosok yang Mas Attila ceritakan. Karena residualnya itu masih ada koneksi. Apalagi tadi secara alam bawah sadar Mas Attila langsung refleks tuh 3 kali. Ya. Mungkin itu antara insting atau enggak bisikan juga sebenarnya yang menjadi insting. Nah, si sosok yang jaga ini selalu membisikkan Mas Attila dengan caranya sendiri. Ketika posisi tersudut atau posisi sedang di fase kesulitan dan lain-lain, selalu dia yang bantu. Secara duniawi Secara atau duniawi, dan secara supernatural. Kalau Mas Attila biasa rewind ke belakang, mungkin pernah di fase hidup yang gimana-gimana, selalu ada bisikan, wah ya gini nih cara untuk keluar dari masalah dan lain-lain, selalu ada. Oh, jadi ini sosok pembimbing juga ya? Betul. Ini ada satu hal yang menurutku juga menarik adalah yang dikatakan gue menjadi daya tarik untuk mereka, jadi magnet. Jadi sebelum merit, gue itu hampir tiap malam ketindihan, rep-repan. Oh, latihan dulu tuh ya? Beda tindihan dia. Beda kirain gitu kan. Ini orang mau merit nih, gua ajak enggak, ini dalam artian dari gue remaja sampai akhirnya gue menikah. Itu hampir tiap malam gue tindihan, gue rep-repan. Dan kalau gue udah rep-repan tuh gue sampai kayak gitu. Kamar gue terpisah dari kamar nyokap sama kakak gue. Itu tiap malam kakak gue sama nyokap gue karena udah takut kayak bangunin Attila, kasihan, mama aja gitu. Karena hampir tiap malam gue begitu. Jadi setiap tindihan itu ada hal, beberapa kali gue dikasih visual, ada beberapa kali gue cuman yang ngerasain tindihan. Saking seringnya di awal gue panik, misalnya tindihan awal-awalnya gue kayak panik lah, namanya kita tidur, kita sadar tapi kita nggak bisa bangun, kita nggak bisa gerakin tangan kita, apa-apa kita nggak bisa. Sampai akhirnya udah di level anjir lah tindihan lagi gitu. Bangun. Udah sampai di level itu. Gitu. Fast forward, gue merit. Gue merit sekarang mungkin
udah sekitar 7 tahun lah usia pernikahan. Bisa dihitung jari, gua ketindihan, rep-repan. Dan itu setiap kali istri gua perdin, perjalanan dinas kantor. Oh, perdin ya. Gua tidur sendiri. Gue sharing dong sama istri gua yang begini yang tadi gue ceritain dulu. Gue kerep setelah nikah sama kamu Nggak udah pernah jarang. lagi. Tapi Karena abis itu kan gantian kan yang nindihin kan. Wow. sekalinya rep-repan lagi, ketindihan lagi. Ketika kamu itu nggak pasti kamu lagi nggak ada gitu. Istri gua mencoba melogikakan apa kebiasaan yang kamu nggak lakukan tapi aku lakukan, kata dia gitu. Gua mikir apa ya? Doa. Ternyata menyeblak tempat tidur pakai lidi. Iya, Istri gua setiap bangun tidur, sebelum tidur pasti dia nyeblak. betul, dan Mungkin itu udah dengan ada sunahnya sendiri kan. Iya. Ya kalau gua rapin doang, nggak gua pakai seblak. Nggak pakai gua tepok-tepok tuh tempat tidur, apalagi didoain. Tunggu Mas. Pakai seblak. Panas nggak? Iya lagi. Namanya apa sih kalau gue? Sabu lidi. Istri gue juga komplain waktu gue bilang seblak, tapi yakinlah pasti ada yang nyebut itu juga seblak. Iya. Gue baru pertama kali denger sih. Iya, coba nanti di Google ya gitu. Oke. Terus ya udah. Bener juga ya. Gitu. Ya udah sekarang setiap istri gue perdin, kalau inget pasti gue bakal nepok-nepok tempat tidur. Nah, apakah ini memang salah satu bukti daya tarik itu tadi ya? Betul. Karena yang gue lihat juga ini sedang ngomongin pernikahan, istri Mas Atila tuh ada sosok juga yang menjaga, yang bisa balance dengan yang ikut di sini. Jadi ketika itu nggak ada, nah yang di sini cuman bisa menutup mata doang, tapi bukan yang Melindungi. yang lain. Kenapa Mas Atila mengalami rep-repan dan lain-lain? Itu kan sebenarnya karena dipaksa untuk ditutup. Jadi si badan tuh responnya tetap begitu, terus begitu. Nah ketika ada istri, itu otomatis ketutup bareng-bareng karena koneksinya yang bagus. Dan jadinya yang satu nutup, yang satunya lagi melindungi gitu. Betul. Ya. Kerjasama. Iya. Gue kira mau lo belokin lagi tadi. Oh. Kebanyakan itu. Nah jadinya rep-repan pas sebelum menikah itu gue pernah mengalami ketika gue tiba-tiba kehilangan kemampuan. Dan ternyata itu kakek gue yang Nyabut. karena gue menyalahgunakan itu. Sempet lah di masa-masa Dark age. Iya, dark age gitu kan. Nah, yang terjadi setiap malam rep-repan, setiap malam merasa padahal gue tuh merasa masih bisa gitu loh. Tapi ya tetap ketahannya di situ dan astral projection yang biasanya dengan mudah gue lakuin tuh hanya bisa keluar setengah badan. Nah, itu emang pengaruhnya. Itu sepengalamanku ya. Disclaimer dulu, bukan menyamakan dengan Mas Atila, cuman kayak gitu. Makanya menikahlah. Oh my god. Salah, lu ngomong kayak gitu, ngaca woi gitu. Ya. Itu menikah. Gue lihat juga ada ya dari cerita-cerita yang Mas Atila ceritain juga sebenarnya setiap dimanapun tinggal atau setiap dimanapun Mas Atila bertamu, itu tuh selalu ada sosok yang sangat pengen mendekat gitu. Dan juga kalau di posisi sedang capek, banyak pikiran dan lain-lain, itu ngeganggu ke fokus. Kadang jadi tiba-tiba nggak fokus, hilang fokus, kadang jadi males, kadang jadi apa, itu yang mereka serang ketika mereka nggak bisa menunjukkan eksistensinya. Oke. Dukun culture kita luar biasa. Oke, Mas Atila. Iya. Dari seluruh mungkin penjelasan ataupun komentar dari sudut pandang dukun culture kita ini, lu penasaran dengan sosok yang mana nih Mas? Ingin lu gali lagi dan mungkin masuk ke arah mediumisasi. Oke. Gua kalau disuruh milih, gue penasaran banget sama sosok yang baru-baru ini ganggu gue tadi sih. Waktu gue mini soccer, ini kan posisinya
masih anget banget ya. Sangat memungkinkan hal serupa bisa terjadi lagi. Gue penasaran reasonnya apa? Kenapa pada waktu itu melakukan itu, bahkan sampai ikut gue ke apartemen gue kan. Dan kalau bisa diputus deh tuh residunya tuh. Gimana deh? Lu dapat linknya deh? Udah, Dapat linknya? mau dicoba sekarang? Gimana? Mas Atila siap? Siap. Izin. Tamu jagat juga kalau lagi nonton mungkin ngerasain mual atau pusing atau tiba-tiba nggak enak badan, mungkin ini adalah energi yang tersampaikan ke lokasi tamu jagat. Jadi mungkin kalau sarannya adalah kalau ngerasa mual, stop aja dulu, cuci muka atau apa, baru setel lagi. Atau lebih nggak kuat lagi, ngerasain lagi, skip aja. Siap. Kita wawancara mistis. Halo. Halo, dengan siapa? Saya panggil namamu siapa? Ngapain repot-repot panggil saya? Ya, pengen ngobrol, pengen wawancara. Saya tidak ada urusan di sini. Ya nggak apa-apa. Kan ketemu sama beliau lagi yang Anda ikuti. Ya kenapa? Kenapa kamu ngikutin beliau? Dia menyakiti anak saya di situ. Oh, menyakiti anakmu? Ya. Dengan cara apa? Ingat. Ya, anak saya tertabrak. Tertabrak badan? Ya, Oh, kan nggak sengaja. saya tidak terima. Tapi kan dia tidak bisa melihat anakmu. Ya, saya tidak peduli. Memang kena ya kalau kayak gitu ya? Karena dia spesial mungkin. Ya, ada sesuatu. Tapi sudah puas dengan mengikuti dia sampai pulang Saya rumah. sudah tidak ada urusan. Waktu itu saya hanya kesal. Dan juga anak ini memiliki energi, memiliki kekuatan, dan saya merasa tertantang. Oh, tertantang. Pada sosok yang di belakang Saya dia. buat dia lemas. Dengan cara apa ngebuat dia lemas? Kamu mengambil energinya atau seperti apa? Tutup badannya. Oh, tutup badannya. Dengan cara menindihnya atau nempelin gitu? Apa memasukkan energi ya? Ya, saya ikuti. Oh, ikuti, dikekep. Mas Atila ada pertanyaan dengan beliau? Ya. Kenapa akhirnya Anda melepas saya setelah hentakan kaki ketiga? Apa yang terjadi pada waktu itu? Benarnya saya nggak bisa berlawan di situ. Tapi saya tidak mengerti. Saya bisa tiba-tiba kembali ke tempat saya. Oh, jadi kamu pun tidak tahu ya kenapa ya? Dan kamu berusaha untuk tidak kembali lagi? Ya, setelah itu Sudah puas? tidak merasa harus terus datang. Mas Adil ngerasa menabrak sesuatu sebelum itu? Sejujurnya tidak ingat karena semuanya terjadi begitu cepat. Yang tadi gue bilang perubahan energinya itu sedrastis itu. Gue lagi main sesantai-santai tiba-tiba gue ngerasa kayak drop. Tiba-tiba gue nggak kuat untuk berdiri. Kamu gimana? Masih merasa kesal sekarang? Apa sudah melupakan? Saya hanya penasaran karena sangat harum. Sangat harum. Iya, Dia? untuk Kamu konsumsi? jenis saya ini Oh. itu bisa saya serap harusnya. Pengen kamu serap. Apanya yang biasanya diserap? Energinya? Atau Saya tidak tahu apa itu, tapi saya bisa menambah. energimu? Sekarang masih niat mau mengambil energi beliau? Oh, kamu takut di sini. Ada ngeliat sosok apa? Sosok tua itu. Sosok tua, cewek ya? Oh, abah.
Ya itu Abah lagi di sini. Ya udah, sekarang kan walaupun belum Lebaran, maaf-maafan lah, ya. Saya tidak mengerti, tidak paham soal itu. Waduh. Baiklah. Hati-hati kamu, jangan asal. Baiklah, jadi urusannya sudah selesai ya. Mas Satila ada yang mau ditanyain lagi? Ya mungkin lebih ke minta maaf kali ya. Ya, Tidak ada unsur kesengajaan. Tidak usah. baiklah. Terima kasih sudah datang. Sampai jumpa. Ini bau banget. Bau ketek gue jamin itu. Itu bau banget sumpah, hitam gede. Ya yang tadi diceritain, bau banget. Gue ngerasa ini sampai muka gue sampai sini anjir. Nanti lu gambarin ya visualnya. Iya. Sosok tua siapa? Abah. Oh, Abah tuh siapa? yang jaga. Oke, Dai. Tadi apa Dai yang lu... Ya sosok itu emang sebenarnya tidak bermaksud aneh-aneh. Maksudnya tidak bermaksud jahat atau gimana. Ya itu hanya kesal ngikutin Mas Atila ke sana dan juga tertarik sama bau harum? bau harumnya. Ya, karena mereka kan ketika ketemu orang yang mempunyai karakter seperti ini, mereka tuh malah ingin menempel dan menyerap gitu loh. Dan itu efeknya ke badan tuh ya entah itu capek, selain capek kita jadi buyar, apapun yang mau di ini tuh jadi cepet lupaan dan lainnya karena energi positif yang ada di badan kita tuh mereka serap terus. Oke. Dan itu kayaknya tanda Mas Atila sebenarnya ada tanda-tanda juga yang gue lihat Mas Atila bisa ngebuka itu dengan sendirinya sebenarnya nggak usah bantuan orang. Dai, kalau menurut lu Mas Satila ini dari segi life path-nya dia ya, ataupun kan lu kan tadi kan di narasumber Taca ya sebelumnya lu bilang jangan didalemin lagi, cukup gitu kali disalurkannya ke tarot, ke apa gitu kan ya, jangan ke dalam untuk supernatural jangan. Nah kalau Mas Satila, menurut lu lebih condongnya cocoknya kemana? Gue sangat merekomendasikan untuk dicoba lagi Mas, karena selain sambil buat konten, itu ngebantu juga untuk memperkuat lagi sense, entah itu dalam bercerita, entah itu dalam mencari sesuatu. Kan kita juga sama-sama melakukan penelusuran juga kan. Nah, itu bisa jadi informasi-informasi yang biasanya bertanya-tanya, oh di sini tuh nggak tahu nih, tapi yang dirasain apa itu ketika udah ngelihat dan berkomunikasi sama mereka bisa lebih dalam lagi sebenarnya. Tapi itu bisa merusak daily life-nya Mas Satila nggak? Sebenarnya. Oh, karena Mas Satila mentalnya udah kuat, setuju nggak? Dan tugasnya mungkin nanti pasti dapat tugas yang nggak tahu ya. Gue tuh selalu dengan orang-orang yang dengan kemampuan itu tuh selalu ada tugas yang kayak gue kan ada beberapa yang bisa disebut ya klien atau apa untuk mencoba untuk mengobati dan lain-lain. Kalau kayak Mas Atila gini, gue malah lebih prefer untuk melakukan bukan pengobatan, lebih ke healer juga, lebih ke menjaga stabilitas aja. Melindungi keluarga dan lain-lain lah, Keluarga, atau apa. kerabat atau apa. Kalau misalnya ada teman yang Ketempelan. dan lain-lain, itu sangat bisa banget Mas Atila yang bisa menarik dan membuang energi. Mas Satila pegal nih Mas Satila. Oh itu Nah, beda. itu beda. Lebih kayak kertek abal kalau itu ya. Karena powernya di sini. Kuat banget nih ya dari Dan leluhur itu ya. juga untuk mencari informasi-informasi kayak mungkin contohnya kayak retrokognisi, visualisasi masa lampau di tempat-tempat yang berhubungan dengan entah itu sejarah keluarga, sejarah tempat dan lain-lain, itu Mas Atila punya kemungkinan besar untuk bisa nge-tracking. Gua tahu nama alirannya. Aliran konten kreator itu. Betul. Dan sangat cocok. Ya. Gue juga lihat sekarang tuh dalam proses transisi yang asalnya Mas Atila tuh malas untuk ngelakuin ya entah itu di supranatural atau spiritual, sekarang malah ingin mencoba lebih dalam lagi gitu loh. Memberikan challenge ke diri sendiri untuk ya itu perubahannya juga nanti datang sendiri Mas. Ada passionnya lah. Ada bahasanya. passionnya lagi. Semangat banget. Oke. Tapi Mas Atila, mumpung di sini nih. Tapi kalau lu tadi sempat nanya sih pas off cam sih,
untuk mediumisasi leluhur agak sulit ya, karena leluhur beliau kenapa? Kalau lu mau jelaskan. Leluhur itu kan dia punya si kelasnya lah, dan juga punya wibawanya. Jadi bukan sosok yang bisa dengan mudah diajak Mediumisasi. ya, Kecuali dari beliaunya memang mau kalau berkomunikasi. Dari tadi gue coba mau berkomunikasi beliau. ya silahkan, kalau misalnya ingin menyarankan seperti itu saya tidak masalah. Jadi gue tuh nanya, apakah Mas Attila masih tetap bisa seperti waktu kecil sebelum diberhentikan kemampuannya itu? Dia bilang Silakan. harusnya itu tergantung Mas Attilanya, dan saya tidak akan melarang. Oke, dari Mas Attila sendiri mungkin ingin bertanya kepada leluhur Mas Attila melalui Hidayah, apa yang ingin ditanya? Ya mungkin lebih ke ini sih, kan sekarang gua udah 30 plus lah usianya gitu. Hal-hal apa Yang gitu dong, kita lelaki-lelaki 30 plus nih yang duduk di sini nih. 30 plusnya ini maksud gua ukuran panjang loh. Waduh. Saya disclaimer, saya tidak. Saya 29. Oh. Ya di usia ini ya gue tahu lah gue masih jauh banget dari kata baik, dari kata sempurna, tapi mungkin hal-hal apa aja yang perlu gue perbaiki dalam hidup gue pastinya sih. Mungkin ada arahan. Oke. Coba untuk jangan melakukan hal yang itu-itu saja. Banyak jalur-jalur yang mungkin masih bisa ditempuh, tidak hanya di bidang yang disenangi. Tidak sengaja. Bakal ada fase di mana nanti menemukan bidang yang bisa membuat derajat lebih terangkat. Itu yang pertama. Amin. Amin. Yang kedua, tetap jaga keluarga, istri, dan jangan sekali-kali melepas emosi yang berlebihan ketika sedang dalam masalah. Dan dia pengen tuh kayak Mas Attila bisa lebih bisa lebih maju dengan apa yang dipelajari selama dari kecil sampai sekarang. Itu gue nggak tahu maksudnya apa, cuman sebenarnya kayak kalau gue nerjemahin apa yang dia omongin ya, dia lebih ke ya formula untuk entah itu di karir dan lain-lain sebenarnya sudah mengetahui, cuman lebih ke Prakteknya. kenapa harus terus-terusan ragu, kenapa harus terus-terusan tidak percaya ke Diri sendiri. kemampuannya, ya terus berani untuk nabrak hal yang Mas Attila merasa wah kayaknya nggak bisa, insecurity-nya yang harus di ini masing-masing, karena itu jalan pembuka untuk ke Next karir. Sesuatu yang lebih baik. sesuatu yang lebih besar, baik dan besar. Hmm. Gue lihat dia tuh menginformasikan ini jalan sekarang tuh pintunya. Nah, kalau udah masuk jangan balik lagi ke pintu, langsung jalan terus cari ininya. Oke. Terima kasih Nyai. Ada yang relate nggak? Terima kasih, sangat relate. Oke. Itu kalau boleh tahu di apa entah itu karir atau apa tuh yang gue nggak ngerti apa yang Iya. Karena lu cuma menyampaikan doang. Itu mungkin nanti off the record aja ya. Oke. Sama ini. Gimana Mas Attila? Lumayan tervalidasi juga ya? Ya, gue sih tadi waktu cerita merasa merinding. Terus ketika dukun culture hadir di tengah-tengah kita, banyak banget
validasi yang gue dapatkan, benang merah yang gue dapatkan. Tapi mungkin nanti akan ada beberapa obrolan juga yang baiknya kita obrolin off the record Ya, sih. boleh, kayaknya. boleh. Sangat siap. boleh. Aman. Mantap Mas Attila. Tapi thank you loh udah datang ke Dengan senang hati, rumah Terima jagat. kasih banyak. saya mengundang Dukun Culture untuk main ke Lari Malam Misteri. nanti Oh jadi saya enggak nih. Bapak masih mau nggak? Kan waktu itu udah pernah. Saya harus samperin ke sini tapi karena studio saya jauh. Kita belum bertamu ya. Kita- gantian deh kita bertamu. Kita tunggu ya. Lumayan kan jadi hemat ongkos sudah ya. Oke. Oke. Sampai ketemu di Lari Malam Misteri. Tapi thank you sekali lagi, thank you buat Hidai juga. Gua Dukun thank you Culture. banget. Sama-sama. Dukun Culture lo Sama-sama. the best. Thank you Sama. banget nih. Dan Wow. buat teman-teman semua tamu jagat ataupun yang baru datang dan baru nonton Jagat Mistis, jangan lupa untuk like, comment, juga subscribe. Dan juga share ke teman-teman kalian, bunyikan lonceng dan lain-lain. Pokoknya ini channel baru dan semoga kita bisa memberikan sebuah konten misteri atau horor yang berbeda lah dari konten creator yang lain. Tapi ada yang lebih berbeda dan lebih luar biasa, yaitu adalah Lari Malam Misteri. Jangan lupa di subscribe juga. Thank you so Linknya much. ada di bawah. Thank you Ya. so much. Oke, teman-teman juga kalau punya kritik dan saran jangan segan-segan bisa Komen di bawah. komen di bawah atau Tapi bisa dengan kata-kata yang sopan. sopan. Tamu jagat juga kalau punya cerita yang ingin di-share di sini, langsung aja DM di Instagramnya jagatmistis.id. Kita bakal nampung semua cerita kalian. Dan mungkin dalam cerita kalian masih bertanya-tanya. Nanti akan kita jawab bersama Dukun Culture dari sudut pandang yang berbeda. Itulah yang membedakan kita dengan channel-channel horror lain. Nah, terima kasih. Habis ini kita penelusuran kemana? Wah, boleh ditunggu ya Mas Kita Attila ya. penelusuran bareng. Lari Malam Misteri versi Mas Attila sudah dibuka. Dan bisa mediumisasi. Waduh. Jangan. Nanti jadi musuhnya Jagat Mistis. Ntar gue gak laku anjir. Karena ini kita sama-sama channel baru nih Iya. berkembang, Iya. tapi lebih kerenan Lari Malam Wah, Misteri. enggak lah. Kita mah justru banyak banget belajar dari Mas Bow, teknik astral, jagat Anjay. mistis. Sekarang ada Fix Dukun serem, Culture, ya kan? fix serem, fix angker. Waduh. Kita kombinasi. Sekarang fix culture. Velocity lagi dong. Oke, siap guys. Oke, kalau gitu sekali lagi tamu jagat, terima kasih semuanya. Jangan lupa follow Instagram pribadi kita juga, Jebret ada di sini, dan sampai jumpa di next konten Jagat Mistis lainnya. Sampai jumpa dan selamat malam.